Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Bilangan 14 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang anak atau balita, dia kan selalu merasa nyaman, tenang ketika dia berada di pangkuan ayahnya atau ibunya. Mungkin dia akan berkata, saya tidak takut apapun selama aku masih berada bersama ayahku atau ibuku. Banyak anak-anak semangatnya luar biasa, percaya dirinya luar biasa ketika dia melihat orang tuanya hadir. Namun keadaan ini bisa berubah. Mungkin ketika orang tua tidak ada, atau yang kedua ketika dia merasa masalah yang di depan itu sangat berat. Meskipun orang tuanya ada, tapi karena masalah itu terlalu berat, maka dia akan berkata, aku tidak mau melakukannya. Meskipun orang tuanya berkata, lakukanlah, aku di sini untukmu. Tidak, aku tidak melakukannya. Itu tidak mungkin. Itu sangat berat. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, setiap orang tidak pernah terpikirkan untuk memberontak kepada Tuhan. Setiap orang. Ketika mereka mungkin membayangkan berkat, anugerah, atau kerajaan sorga, orang-orang akan selalu berkata, kumuliakan Engkau Tuhan, kupuji Engkau Tuhan. Dan bahkan bangsa Israel sendiri pun tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi kita lihat perubahan itu terjadi begitu cepat. Ketika di Mesir mereka melihat 10 tulah terjadi begitu luar biasa. Mereka hanya sebagai penonton. Malam harinya mereka terbebas. Mereka merayakan Paskah. Tapi hanya dalam hitungan jam, hitungan hari, penolakan itu mulai muncul. Bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tapi karena mereka melihat yang di depan sana itu tidak enak. Yang harus kami lakukan itu tidak indah. Yang harus kami jalani itu tidak menyenangkan. Maka pemberontakan bukan karena Tuhan tidak mau menyertai mereka, bukan tidak mau membimbing mereka, tapi karena apa yang di depan mata. Sehingga mereka mulai berkata, ngapain kami di sini, lebih baik kami di Mesir. Ngapain kami berjalan seperti ini kalau toh ternyata kami harus makan seperti ini. Hanya makan manna, burung puyuh atau hanya minum. Sedangkan di Mesir kami bisa makan enak. Padahal ini bukan tentang makanan, tetapi tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada orang agar dikerjakan. Dari sini kita menyadari bahwa kegagalan mereka adalah ketika mereka tidak tahu mengapa mereka dibebaskan, mengapa mereka dipilih. Bangsa Israel dipilih bukan hanya mengatakan engkau bangsa yang hebat, tidak, tetapi melalui engkau aku ingin semua bangsa di bumi ini terberkati. Melalui engkau orang-orang mengenal Tuhan. Melalui engkau orang-orang berubah. Artinya ini pekerjaan yang berat. Sehingga pekerjaan yang berat ini harus dikuatkan. Maka firman Tuhan berkata, jangan gentar, aku menyertaimu. Aku melindungimu siang dan malam. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan membenci dia, tetapi karena dia memasukkan banyak maksud-maksud dalam kekristenannya. Dia memaksakan kehendak dalam kekristenannya.
Padahal dia menjadi Kristen adalah sebuah panggilan, sebuah pilihan agar melalui dia orang lain juga terberkati. Tetapi ketika dia menjadi Kristen, dia memasukkan maksud lain. Aku maunya seperti ini ketika aku menjadi Kristen. Padahal kehendak Tuhan bukan demikian. Maka sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pertama-tama itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika Tuhan berkata melalui bangsa Israel semua bangsa di bumi terberkati, pertama-tama firman Tuhan kepada mereka untuk mengubah mereka, untuk menobatkan mereka. Firman Tuhan pertama-tama kepada kita untuk mengajari saya, untuk memperbaharui saya, untuk menghancurkan ego saya. Kemudian firman Tuhan itu akan saya bawa kepada orang lain. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan tahu pemberontakan itu terjadi bukan karena Tuhan jauh dari mereka, tapi karena mereka terlalu takut atau karena mereka merasa ngapain. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin memberontak jika kita tahu mengapa kita dipilih. Kita tidak akan mungkin marah kepada Tuhan jika kita tahu mengapa kita dipilih. Kita mungkin tidak akan meninggalkan Tuhan jika kita tahu mengapa kita menjadi orang Kristen. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, maka mari tetap menyadari siapa kita, untuk apa kita diselamatkan, mengapa Allah menunjukkan kasih-Nya hanya untuk menebus kita, kalau hanya sebatas mengubah buruk menjadi baik, tetapi kita dibangkitkan kembali untuk meneruskan karya Allah. Maka karya Allah ini jangan menjadi beban, tapi menjadi sukacita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman yang menyapa kami. Yang pertama-tama menyadarkan kami mengapa kami ada. Kami menyadari Tuhan kebaikan Tuhan, tapi kami juga menyadari bahwa kami harus berpusat kepada pekerjaan yang Tuhan inginkan kami kerjakan. Berkati mampukan kami agar kiranya kami tetap setia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.